Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Estorik Hima dari kelas 11 AKL 2 nomor absensi 12. Ya, di sini saya akan membuat tentang video pengertian, fungsi, dan juga cara menyusun laporan keuangan. Yuk ditonton. Untuk yang pertama yaitu income statement atau laporan laba rugi. Untuk pengertiannya sendiri yaitu laporan yang menunjukkan pendapatan serta biaya atau beban selama periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban menunjukkan laba atau rugi. Untuk fungsinya yaitu sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama periode tertentu yang menghasilkan kerugian atau laba. Untuk cara penyusunannya yaitu saldo income dikurangi dengan expense, lalu ditambah other operating income dan expense. Jika terdapat pajak, maka total income dikurangi dengan income tax expense. Nah, untuk yang kedua yaitu statement of change in equity. Untuk pengertiannya sendiri yaitu laporan yang menyajikan besarnya perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Untuk fungsinya yaitu sebagai catatan untuk mengetahui berapa kekayaan bersih saat waktu tertentu. Untuk cara penyusunannya yaitu masukkan saldo kapital per tanggal 1 Desember diambil pada neraca saldo awal ditambah dengan net income after tax lalu dikurangi dengan akun drawing. Total akhir adalah saldo kapital per tanggal 31 Desember. Untuk yang ketiga yaitu balance sheet atau neraca. Untuk pengertiannya yaitu laporan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu mencangkup aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk fungsinya yaitu memberikan gambaran kondisi keseimbangan keuangan suatu perusahaan. Nah, untuk cara penyusunannya yaitu masukkan saldo akun aset yang terdiri dari current asset seperti cash in bank, petty cash, account receivable, dan juga fixed asset seperti equipment, accumulation depreciation equipment, dan lain-lain. Lalu keduanya dijumlahkan. Masukkan saldo liability yang terdiri dari current liability seperti akun payable, accrued expense, dan lain-lain. Dan juga long term liability seperti bank loans, lalu dijumlah. Masukkan akun equity yang diambil dari total akhir liability dan equity dijumlahkan. Jumlah akhir aset dan liability dan equity sama. Yang keempat yaitu cash flow statement atau laporan arus kas. Untuk pengertiannya yaitu laporan yang menyajikan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Untuk fungsinya yaitu memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan secara kas dalam menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Untuk cara penyusunannya yaitu masukkan aktivitas operating activity yang terdiri dari arus kas masuk, penerimaan kas, dan arus kas masuk, pengeluaran kas atau pembayaran beban. Lalu keduanya dikurang. Masukkan aktivitas investing activity yang biasanya terdiri dari pembelian aset tetap dan masukkan aktivitas financing activity yang biasanya terdiri dari pembayaran utang jangka panjang dan pengambilan pribadi. Jika increase, maka total financing activity ditambah total investment activity dikurangi total operating activity. Nah, jika decrease, maka semua total activity dijumlahkan. Saldo akhirnya sama dengan akun kas yang ada di neraca lajur atau worksheet. Nah, sekian, itu adalah video dari saya. Terima kasih.